Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatki Hidayatillah, berasal dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, dari Fakultas Adab dan Ilmu Budaya, Program Studi Sejarah dan Kebudayaan Islam, yang saat ini tengah duduk di semester 6. Yang saya sukai dari inovasi teknologi atau budaya perusahaan Google, yakni pertama adalah demokratisasi informasi. Bagi seseorang dengan profil akademisi atau peneliti atau mahasiswa seperti saya, inovasi ini adalah tulang punggung literasi modern. Google tidak hanya membuat data tersedia, tapi membuatnya berarti bagi siapa saja. Contoh adalah dari mahasiswa hingga petani di desa. Yang selanjutnya adalah keberagaman dan inklusi. Google mencerminkan nilai inklusivitas yang sama, memastikan tidak ada kelompok yang tertinggal dalam arus kemajuan teknologi. Dengan begitu, Google menggunakan teknologi bukan sebagai alat dingin semata, melainkan sebagai jembatan untuk memperkuat nilai-nilai kemanusiaan dan sosial. Kemudian, mengapa menjadi Google Student Ambassador adalah cara terbaik saya untuk menyalurkan antusiasme itu di kampus. Menjadi Google Student Ambassador adalah cara terbaik karena program ini menggabungkan kecanggihan alat Google dengan semangat kepedulian sosial. Ini adalah platform untuk membuktikan bahwa teknologi adalah alat yang ampuh untuk memperkuat nilai kebangsaan, sosial, dan akademik. Bila nanti saya akan membuat suatu program yang dimana di situ kita akan mengobrol santai soal teknologi, saya akan membuat program yang bernama Napak Tilas Rahasia. Ini adalah ada relevansinya dengan program studi yang saya tempuh, yakni Sejarah dan Kebudayaan Islam. Di sini nanti peserta akan diberikan koordinat atau potongan gambar buram dari lokasi-lokasi ikonik di sekitar kampus atau daerah sekitar, seperti contohnya sudut tersembunyi dari Candi Borobudur atau pasar tradisional Beringharjo yang ada di Malioboro dari 15 sampai 20 tahun yang lalu menggunakan fitur historical imagery. Lalu kemudian mahasiswa atau peserta harus menemukan lokasi tersebut di masa sekarang melalui Google Earth. Lalu menggunakan Google Lens untuk mengidentifikasi objek-objek budaya atau prasasti yang ada di foto lama tersebut. Sambil mencari, kita sediakan yang namanya podcast corner, di mana mereka bisa mendengarkan fakta-fakta unik hasil kurasi dari Google Search tentang bagaimana teknologi mengubah lokasi tersebut sambil menikmati kopi atau cemilan lokal. Kemudian peserta diminta untuk membuat satu kalimat refleksi tentang perubahan sosial di lokasi tersebut dengan mengunggahnya ke Google Keep bersama foto atau konten yang saat ini masih viral di anak muda adalah dulu versus sekarang yang mereka temukan. Nah, tentunya dalam perjalanan kehidupan saya tentunya banyak sekali permasalahan-permasalahan atau suatu usaha untuk mencapai suatu goal atau keberhasilan itu yang saya temukan solusinya dengan cara out of the box. Salah satu caranya adalah pengalaman saya ketika saya membuat suatu program di desa, program inovasi sosial yakni bernama Lumbung Jumat Berkah Mendut. Di situ saya membuat suatu program dengan berbasis swadaya masyarakat yang berfokus pada isu swadaya masyarakat yang untuk fokus pada ketahanan pangan. Nah, di situ saya memiliki permasalahan yakni kurangnya donatur yang ada. Karena apa? Karena program ini adalah setiap hari Jumatnya kami membagikan berbagai paket sayur, 80 sampai 120 paket sayur yang kami bagikan secara gratis kepada masyarakat yang membutuhkan. Selain itu juga kami juga memberikan makanan bergizi gratis bagi anak-anak stunting yang ada di Kelurahan Mendut. Nah, terus kemudian hal inilah yang membuat saya memiliki keresahan bahwa sedikit sekali angka untuk donatur dalam membantu program ini berlangsung. Untuk itu saya berpikir bagaimana caranya ya untuk bisa menggait banyak lagi donatur yang ikut membantu. Salah satunya cara yang waktu itu saya lakukan adalah menggunakan fitur dari Gemini AI Pro. Nah, di situ saya bertanya bagaimana cara untuk bisa mengajak donatur untuk ikut berbagi. Nah, di situ direkomendasikan bahwa caranya adalah membuat suatu konten yang menarik di media sosial. Itu kemudian saya membuat video lucu yang kami upload di media sosial seperti Instagram, TikTok, dan juga Facebook.
yang dimana di situ ada hal yang menarik. Ternyata yang peminat dari video kami itu bukan hanya dari anak muda semata, akan tetapi banyak sekali ibu-ibu yang tertarik. Hingga saat ini banyak sekali donatur yang bergabung dan menjadi bagian dari mitra kami berkat dari video-video atau konten kami. Selanjutnya, bila saya terpilih menjadi Google Student Ambassador, momen atau pencapaian apa yang akan paling membuat kamu bangga dalam 3 bulan pertama? Tentunya pertama adalah ketika saya sudah dinyatakan lolos menjadi bagian dari Google Student Ambassador. Itu adalah menjadi suatu hal kenikmatan atau kebanggaan saya tersendiri. Karena apa? Dari saya kecil, saya itu tidak bisa lepas dari namanya teknologi, yang pada waktu itu saya diajarkan oleh ayah saya, yakni menggunakan fitur Google itu sendiri. Di situ saya hanya bermodalkan di depan komputer, tapi saya bisa mengakses seluruh dunia secara lokal hingga internasional. Selain itu juga yang membuat saya bangga dalam 3 bulan pertama, selain kita menjalin relasi dengan berbagai mahasiswa terbaik di setiap Indonesia, itu saya juga akan banyak belajar berbagai aktivitas atau insight baru atau challenge yang nanti akan diberikan oleh Google Indonesia. Nah, di situ saya akan belajar banyak terkait teknologi. Dan harapannya saya ketika ingin besok yang nantinya akan menjadi bagian dari Google Student Ambassador, saya akan menggunakan teknologi dari Google ini sebaik mungkin, dan saya akan mengajak dan mengedukasi kepada orang-orang sekitar bahwa teknologi dari Google khususnya itu memberikan manfaat, salah satunya membantu dalam kehidupan sehari-hari. Hal-hal yang sepele hingga hal-hal yang dikatakan kategorikan atau berat. Tentunya membawa manfaat bagi sekitar, bagi saya, hidup diberi sehat harus manfaat. Itulah yang selalu saya pegang, bahwa setiap hidup kita harus memberikan manfaat bagi orang lain. Salah satunya adalah dengan cara pemanfaatan teknologi dengan sungguh-sungguh dan positif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.